Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, shaimin dan shaimat dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini pertama kita berjumpa di bulan Ramadan secara langsung. Sudah masuk hari ke-11 dan seperti kami sampaikan bahwa seyogianya di bulan Ramadan hanya akan ada kajian-kajian khusus saja yang jadwalnya akan menyesuaikan dengan keadaan-keadaan di Ramadan dan sesuai dengan program-program yang telah kami sampaikan. Ada 3 hal yang kami janjikan, bahwa pertama, saat Ramadan ini kita akan menayangkan langsung beberapa bimbingan-bimbingan yang praktis, yang melengkapi teori-teori yang disampaikan sebelum Ramadan untuk menghafal cepat Al-Quran. Saya sudah tepati janji kami, dalam 2 kali episode kami tayangkan, walaupun itu barangkali langsung tanpa berhubungan dengan teman-teman sekalian, dan di situ sudah kami jelaskan bagaimana kita memulai menghafal Quran dalam praktikal teori yang telah kita jelaskan sebelum Ramadan, baik per harinya yang ingin 1 juz ataupun per 2 hari 1 juz, sehingga targetnya bisa diraih 30 juz dalam 30 hari di bulan Ramadan, atau paling minimal 15 juz kita bisa dapatkan. Hanya perbedaannya kalau sehari 1 juz, biasanya hafalannya belum mutqin, ya belum kuat sekali sampai ke jiwa kita. Tapi kalau kita bisa ambil 1 juz 2 hari, atau 2 hari 1 juz, itu ada peluang hafalan lebih kuat sampai ke jiwa kita. Di paling minimal insya Allah selesai Ramadan bisa dapat 15 juz. Dan itu nanti bisa dimaksimalkan saat i'tikaf. Jadi ada bagian yang ketiga dalam sesi yang ini, nanti teman-teman bisa simak kembali. Yang pertama sudah saya sampaikan, bahwa dalam hafalan ini kita bisa memetakkan 1 hari 1 juz, dengan menggunakan malam hanya untuk sekedar membaca saja. Saya tekankan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di sini atau pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita ingin sempurnakan, sekarang sudah hari keberapa? 11 ya. Berarti kalau dihitung besok masih ada dapat 19 juz. Insya Allah ya. Nah, jangan senyum, kalau senyum ragu-ragu berarti. Nah, berarti kita ambil ini yang bagian pertama, saya agak pelankan sedikit. Jadi ada cara ini khusus bisa kita maksimalkan hanya di Ramadan saja. Saya sudah sampaikan berkali-kali ini, sampai kami tegaskan saat ada di Hamburg, di Jerman, bahwa Ramadan itu bulan spesial, bulan Quran. Ini sepakat semua ulama, tidak ada yang tidak sepakat. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri yang memberikan isyarat dengan hadirnya Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 185, dan ayat ini dimasukkan dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Di ayat puasa bukan hanya di 183, ingat ya, Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 sampai 187. Itu paket ayat puasa. Jadi kalau Anda ingin memahami tentang hakikat puasa Ramadan di dalam Al-Quran, Anda tidak boleh pisahkan dari rangkaian paket ayat ini. Anda tidak bisa pahami, maaf ya, pengertian tentang Ramadan di 183 saja. 184-nya ada hukumnya, 185-nya ada isyarat hukum dan keistimewaannya, 186 ada yang spesial yang saya janjikan hari ini saya sampaikan menjelang buka puasa insya Allah. 187 pun ada spesial lagi tentang hukum dan penegasan keistimewaan. Nanti saya terangkan hadis-hadisnya. Nah, khusus di ayat 185, maka surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah saat Al-Quran diturunkan. Puasa, kapan tunaikan puasa? Ayat 183 kan hanya mengatakan diwajibkan bagi kalian puasa. Anda bertanya kapan kewajibannya? Turun ayat 185, syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Cukup mungkin bagi Allah mengatakan puasa di bulan Ramadan, selesai. Tapi kenapa ada kalimat setelahnya, alladzi unzila fihi al-Quran, yang saat itu Al-Quran diturunkan. Anda catat baik-baik kalimat ini ya. Quran
itu satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan istimewa. Mulia plus istimewa. Saya mau jelaskan yang ini dulu. Sifat mulia yang melekat pada Al-Quran itu akan diikuti dan disandingkan di setiap situasi dan tempat Quran itu diturunkan. Sekarang perhatikan. Saat bulan Al-Quran diturunkan, bulannya ikut mulia. Silahkan cek. Al-Quran diturunkan di bulan apa? Tadi Ramadan. Begitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadannya ikut mulia. Diturunkan di malam apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Begitu malam itu turun Al-Quran, malamnya ikut mulia. Perhatikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di Ramadan turun, Ramadannya ikut mulia. Turun di malam Al-Qadar, malam Al-Qadarnya ikut mulia. Apa kemuliaannya? Semua yang ibadah di malam ini dinaikkan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Cek. Al-Quran turun di satu tempat. Di mana tempatnya? Gua Hira ada di mana? Di Mekah. Begitu Quran turun di Mekah, Mekahnya ikut mulia sampai hari ini. Baik, Nabi hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, ayat-ayat Quran turunnya ke Madinah. Tepat keberadaan Nabi. Begitu turun ke Madinah, Madinah ikut mulia sampai hari ini. Silahkan cek. Semua tempat, semua makhluk, malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah menurunkan wahyu Quran kepada Nabi. Siapa malaikatnya? Begitu malaikat Jibril mendapatkan tugas, Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Jibril ikut mulia. Siapa yang dipilih dari kalangan manusia untuk menerima Al-Quran? Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi Nabi termulia di antara sekian Nabi. Al-Quran turun di hari apa? Jumat. Quran turun di hari Jumat, malam Al-Qadar, di bulan Ramadan, lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini Jumatnya ikut mulia, Sayyidul Ayyam. Silahkan cek. Turun di satu malam, malamnya mulia. Di hari Jumat, masuk ke Jumat, Jumatnya mulia. Turun pertama kali ke bumi, Jumatnya mulia. Bulannya Ramadan, Ramadannya mulia. Turunnya di Mekah, Mekahnya mulia. Yang membawa ayatnya Jibril, Jibrilnya malaikat termulia. Disampaikan pada Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul termulia. Nabi hijrah ke Madinah, maka jadilah Madinah kemudian mulia. Karena itu ada hukum yang hanya melekat pada Al-Quran dan tidak pernah terbatasi oleh waktu dan tempat. Bukan hanya pada sosok Nabi saja. Jadi Al-Quran itu dimanapun dia melekat akan menjadikan pribadi yang menjadi mulia dalam kehidupan. Jadi kalau anda sekarang mendapatkan Al-Quran di jiwa anda, bisa hafal Al-Quran, maka derajat anda akan terangkat naik jadi level mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang sudah dimuliakan Allah, maka saya sering katakan, semuka langit dan bumi akan mengatakan dia termulia. Dan hebatnya, kalau itu hadir nanti di satu rumah misalnya, maka cahayanya akan terus masuk ke seluruh anggota rumah, bahkan keluar dari rumahnya sampai ke lingkungannya. Gak percaya silakan. Silakan cek anak-anak para penghafal Quran. Yang hafal anaknya, yang dapat sanjungan bapak ibunya. Yang hafal anaknya, yang nerima undangan haji keluarganya. Yang hafal anaknya, yang ditanya tinggalnya di komplek mana. Sampai dicari RT-nya siapa. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Silahkan cek. Di teman-teman sekalian, semuanya mulia. Dan istimewanya diberikan oleh Allah kemudahan kepada setiap hamba untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik membacanya, menggali maknanya, atau bahkan menghafalkannya. Nah, dari 1 tahun, 12 bulan, 365 hari, hanya ada 1 bulan yang Allah bentangkan pada setiap hamba untuk mendapatkan kemudahan spesial dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak ada yang lain. Hanya Ramadan Anda mendapatkan 2 kali kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering katakan bagi 3. 1 qiraah, hanya sekedar baca. 2 tilawah, memahami isinya dengan tafsirnya atau makna atau terjemah. 3 tahfidz dengan hafalannya. Silahkan bandingkan dengan bulan-bulan lain. Saya katakan tidak ada kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran dari 3 jenis interaksi ini kecuali di bulan Ramadan.
Silahkan, dari kemampuan kita membaca Al-Quran, kuantitas Anda baca Al-Quran, selain Ramadan, bisa nggak memaksa diri Anda sehari bisa baca Quran? Setiap jam bisa membaca Al-Quran. Bahkan Ramadan menjadikan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan mushaf bisa khataman saat Ramadan. Gak percaya silahkan cek. Tahsin jadi lebih banyak. Baca Al-Quran semakin meningkat. Targetnya semakin kuat. Ini Ramadan. Walaupun istimewa, baru 5 menit sudah ngantuk. Silahkan cek. Baca Quran habis subuh 5 menit, tidurnya 5 jam. Ini nih. Ini qiraah. Ya. Dan gak ada selain Al-Quran yang unik nih. Silahkan cek ya. Saya kalau bikin tulisan begini misalnya. Saya dulu pernah belajar ada katakana, hiragana, kanji gitu ya. Ini apa artinya? Ini gak ada artinya, ini asal aja ya. Saya tulis ini asal. Misal kalau kita tuliskan di handphone, bisa ada handphone, ada kulkas, ada AC, ada tulisan Cina atau Jepang, dibaca nggak? Nggak, kenapa? Nggak ngerti, nggak dibaca. Nggak ngerti, masih dibaca. Tanyakan pada yang qiraah sampai sekarang, yang sudah khatam 1, 2, 3 kali, ngerti nggak isinya? Itu yang baca Quran belum tentu ngerti pak, cuman mau dibaca. Silahkan cek. Baca. Dan Ramadan luar biasa. Dia nggak peduli ngerti dan enggak. Yang penting saya baca. Itu qiraah. 1 hurufnya berapa pahalanya? Tidak, itu di luar Ramadan. Saya sering katakan saat Ramadan 10 kali lipat hari biasa. Itu paling minimal. Hadisnya sudah pernah saya sampaikan. Kedua, tilawah memahami artinya. Ya, Anda kalau sudah baca, pengen lihat artinya, pengen lihat tafsirnya. Dan yang ketiga, ini yang saya sampaikan pada Anda, maksimalkan peluang ini. Sebab kalau lewat Ramadan, itu nunggu lagi tahun depan. Dan tahun depan belum tentu ketemu dengan Ramadan. Ingat, peluangnya hanya ada 19 hari lagi ke depan. Kalau Ramadan 30 hari. Kalau 29 hari tinggal 18 hari lagi ke depan. Ya, 18 hari lagi. Ini adalah peluang untuk tahfidz, menghafal Al-Quran. Saya sarankan dapatkan yang ini. Ya, karena Quran itu petunjuk. Quran petunjuk kehidupan. Isi hidup kita ada di Quran. Tapi mustahil kemana-mana bawa mushaf. Anda mau rapat, lihat petunjuk rapat dalam Al-Quran. Mustahil. Ibu mau belanja, petunjuk belanja dalam Al-Quran. Bawa mushafnya. Sudah berhadapan dengan tukang sayur. Ibu kenapa? Lihat dulu petunjuknya. Mustahil. Ya, tapi yang paling mudah kenapa gak kita hadirkan dalam diri kita? Mau jalan, ayat kaki turun ke kaki. Dibimbing kaki kita. Mau menatap, ayat mata turun ke mata. Mau bicara, turun ke lisan. Mau bisnis, turun ke tangan, ke segalanya. Ada bimbingan mudah Pak. Dan itu cuma Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Quran. Dan yang hebat, setiap orang yang akan memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, termasuk menghafalkannya, akan mendapatkan kemudahan 2 kali lipat dari hari biasa. Catat ini. Anda akan dimudahkan 2 kali lipat. Karena itu dari awal saya berani katakan, Anda bisa menghatamkan Quran selama Ramadan. Dalam hal menghafal. 30 juz bisa. Bahkan ada yang 10 hari saat i'tikaf, dia hafal 30 juz. Hanya 10 hari. Jadi teman-teman sekalian, saya telah sampaikan pada Anda harus punya keyakinan, kita bisa maksimalkan itu. Nah kita punya 19 hari ke depan, saya kira bisa maksimalkan sedapat yang kita mampu. Saya mau bantu dulu sebentar untuk mengingatkan. Pertama lihat tayangan kami di kemarin Akhir TV, 2 episode ke belakang, untuk mendetilkan kembali. Tapi di sini saya persingkat saja. Kalau Anda mau mulai bagi 2 waktunya. Gini. Ya. Setelah Anda siapkan mushafnya. Siapkan mushaf, 1 jenis mushaf. Kalau sudah ada 1, jangan berganti, itu saja. Ya, sampai selesai Anda menghafal. Usahakan sediakan yang besar dan yang ukuran kecil. Supaya bisa dimudah dibawa kemana-mana untuk meraja. Tahan. Bagi 2, waktu malam dengan siang. Malam gunakan untuk membaca juz yang akan kita hafalkan. Saya nggak bicara ayat lagi, juz. Misalnya malam ini saya mau mulai, besok tanggal 12 Ramadan, saya baru akan mulai. Setelah melihat tayangan ini, saya akan coba mulai. Bismillah. Kuatkan hati kita dan lihat tayangan-tayangan sebelumnya untuk memaksimalkan semangat kita. Saya mau mulai besok juz pertama. Juz pertama, di sana ada Al-Fatihah plus Al-Baqarah. Ada 148 ayat. Al-Fatihah 7 ayat, yang ini 141 ayat.
Saya mau selesaikan ini, caranya gunakan waktu malam untuk baca dulu ini. 1 juz ini. Baca 3 kali. 3 kali khatam. Kalau kemampuan Anda 1 jam menamatkan 1 juz, pada tarawih setengah 9 selesai, baca dulu, jangan dulu pulang dari masjid. Misal, baca dulu 1 juz. Ya, setelah itu Anda istirahat, tidur, bangun lagi. Misal jam 11 baca 1 juz. Tidur lagi, jam 12 bangun lagi misalnya sebelum sahur. Setengah 3 baca lagi 1 juz. Baca maksimalkan. 3 kali baca, kalau benar bacaan kita, maka umumnya bacaan Al-Quran akan meresap dalam jiwa kita. Sudah kenal terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kenal terlebih dahulu, sering kita baca, sering kita dengar, maka dimulai subuhnya, kalau saya sebutkan siang dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib. Bagi 3 bagian, ba'da subuh, waktu duha kisaran jam 9, dan ba'da asar. Ini. Bagi 3 bagian. Di 3 waktu ini Anda mulai hafalkan 1 juz yang telah Anda bacakan 3 kali tadi itu. Yakin teman-teman, kalau mau bagi 3 ini, bagi 3, 148 dibagi 3 bagian. Misal, Anda bisa baca ini 50, ini 50, ini 48. Di ba'da subuh, usahakan hafalkan 50 ayat. Bismillah, ayo. Mulai. Saya berikan bonus Anda, cuman baca 43 saja. 7 ayat, itu sudah hafal dengan sendirinya. Saya katakan pada Anda, begitu Anda mulai, Allah berikan karunia. 7 ayat langsung hafal. Gak usah dihafalin lagi. Saya serius, bahkan 8 ayat akan Allah permudah. Ya, Al-Fatihah 7 ayat, Alif Lam Mim 1 ayat, kan? Anda tinggal hafalkan 42 ayat lagi. Teruskan. Ini mumpung masih segar. Kalau nggak percaya silahkan. Ba'da subuh ingatan kita tuh masih kuat. Apalagi Ramadan. Semangat Anda benar, ini cepat Pak. Ini nggak lama ini. Awal-awal 1 jam, besok-besok 10 menit Pak. 10 menit tuh. Tinggal baca yang lain. Nggak percaya silahkan. Anda kalau sudah menghafalkan sebagian besar dari Al-Quran, maka kosakata satu dengan yang lainnya akan saling bersinggungan. Lebih mudah untuk dihafalkan. Ini 50 ayat, ini 48 ayat. Selesai ini, kalau target Anda hafalannya mutqin, 2 hari 1 juz, maka hari berikutnya Anda tinggal matangkan hafalan yang ini. Malamnya pakai lagi baca 3 kali yang sudah Anda hafalkan. Siang besoknya ulangi lagi yang ini. Kalau hafalan Anda seperti ini, maka 2 hari 1 juz sudah Anda hafalkan secara sempurna insyaAllah. Dengan catatan Anda sudah bisa baca Al-Quran. Anda bisa baca Al-Quran. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda ingin menghafal biasa, Anda silahkan gunakan, misalnya hafal biasa itu yang tidak terlampau mutqin. Targetnya sehari 1 juz. Maka ikuti pola semacam ini, malamnya baca 3 kali khatam. Kemudian siangnya bagi 3 bagian Anda hafalkan, maka insya Allah hafalan Quran setiap hari itu akan bertambah 1 juz. Cuma biasanya hari ini 1 juz, besok masuk juz berikutnya, yang ini agak mulai lupa. Nanti hari berikutnya lupa lagi yang sebelumnya. Itu biasa seperti itu. Jadi dia butuh pasca Ramadan untuk menguatkan kembali. Tapi hafalannya sudah ada. Cuman perlu diingat lagi. Tapi kalau Anda terapkan setengahnya, 2 hari untuk 1 juz, itu minimal kekuatannya akan berbeda. Nggak percaya silakan. Anda kalau ingin memanfaatkan punya 19 hari ke depan. Ya, kalau dibagi 2 berarti paling minimal Anda bisa hafal 9 juz. Kalau tidak percaya silakan 9 juz di Ramadan tahun ini. Masya Allah, alumni Ramadan 1439 Hijrah bisa menghafalkan 9 juz yang selama ini barangkali agak kesulitan untuk mendapatinya. Silahkan, tawarannya ada, ayatnya ada, hadisnya jelas. Jadi kalau Qurannya masih belum mudah, yang tidak mudah itu bukan Qurannya, yang susah orangnya. Nih, 2. Saya agak cepat. Ini bukan materi inti kita, ini hanya pengingat saja supaya kita bisa maksimalkan. Karena kelas tahsin di sini insya Allah akan berakhir. Saya beri kesempatan 9 hari untuk mencoba sendiri. Nanti di akhir saat i'tikaf, saya ada di sini 10 hari terakhir, itu akan dimaksimalkan betul terutama untuk menghafal Quran. Nanti ada tawaf menghafal Quran, ada duduk dengan Al-Quran, ada belajar hukum Quran, ada setoran Quran, dan sebagainya. Jadi dimaksimalkan 10 hari, kita dapat minimal 9 tambah 1, 10 juz. 2. Kalau sudah dihafalkan, saran saya, teman-teman coba buat semacam kertas terpisah seperti ini. Lu tuliskan penomoran-penomoran saja dari ayat-ayat yang dihafalkan.
Misal, tadi Al-Baqarah berapa? Berapa ayat satu juz? 141 begini. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 141. Berikan di atasnya Quran surah Al-Baqarah juz 1. Gini. Simpan ini. Setelah 2 hari menghafal Al-Baqarah lancar misalnya, bismillah. Dilihat, Anda gunakan yang kemarin metode at-taysir, apalagi itu, Anda buat semacam. Saya sarankan kalau bisa teman-teman mencari teman di rumah atau di kantor atau di kampus. Jangan sendirian. Misal di rumah dengan istri, dengan anak, atau teman yang sejalan, itu nanti gunakan ini untuk murajaah. Sebelum sampai ke sini, coba cek dulu. Misal Anda ke kantor dengan teman, ya, sekarang naik busway misalnya, atau naik mobil bersama-sama. Yang satu baca, yang satu mendengarkan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai 5 ayat, Anda lagi yang teruskan ayat ke-6 sampai 10-nya. Di ayat 15 sampai dengan 16-nya. Anda teruskan lagi. Ini pernah dikerjakan oleh Syekh Sudais dan Syekh Suraim. Dua-duanya sahabat sejak mudanya. Yang satu bawa mobil, nyetir mobil maksudnya, kalau bawa keberatan. Ya, yang satu nyetir mobil, yang satu di sampingnya. Di Syekh Sudais dia bacakan, Syekh Suraim menyimak. Syekh Suraim bacakan, Syekh Sudais menyimak. Dua-duanya bersahabat dari sejak muda, dua-duanya imam Masjidil Haram dan mendapat keutamaan luar biasa. Anda bisa gunakan itu. Ya, ke rumah misalnya, ya, ayahnya misalnya sambil masuk ke rumah, ibunya mulai masak, ayahnya keraskan suara Alif Lam Mim. Dari dapur, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu enak. Ini. Nah, kalau sudah gunakan yang ini sambil bawa. Ya. Tunjuk 1, bawa, karena kalau sudah seperti ini, itu teracaknya cepat mudah. Jadi kalau dengan teman, 1, Alif Lam Mim, 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, 7, yukhadi'una Allah walladzina amanu, terus putar, khatamallahu ala qulubihim, putar. Kalau sudah seperti ini, enak Pak. Nanti masuk juz 2, juz 3 dan lanjut. Dan per surat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ali Imran 4, yang qabluhu lin-nasi wa in qabluhu lin-nasi wa anzal tawrata wal injil, terus. Ya An-Nisa 4, wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Al-Maidah terus sampai dengan An-Nas. Kalau sudah seperti ini, angkanya masuk, kekuatannya masuk, hafalannya masuk dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan. Nanti kalau sudah begini ditanya angka, sudah lupa. Ingatnya Quran. Masya Allah. Anda anak keberapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah. Nomor sepatu berapa? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Istri berapa? Alif Lam Mim. Enak. Baik ya? Nah, saya akan selalu tanya, Anda sudah berapa juz? Maksimalkan teman-teman. Kalau belum bisa menghafalkan, setidaknya baca. Kalau Anda nggak bisa baca Quran dalam sehari, nanti malam-malam bangun. Allah. Bangun malam, bawa mushaf yang paling besar. Kemudian simpan di ruang tengah, nyalakan seterang-terangnya, lihat ke mushafnya, jangan dulu baca, tanyakan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa saya seharian di bulan Ramadan ini sampai nggak bisa baca Quran? Karena hanya manusia yang tersekat oleh dosa-dosa dan maksiat yang tubuhnya tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran saat bulan-bulan Ramadan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, minta ampunan kepadanya supaya dimudahkan kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Ingat, ketika Anda mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan hidup Anda mulia sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya katakan, dunianya mulia, di alam kuburnya mulia, sampai di akhiratnya pun dipisahkan langsung oleh Allah dari manusia biasa, menggandeng kalangan keluarganya yang saleh dan masuk surga disambut oleh semua malaikat berjaga di pintu-pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Dan ini bulan besar, bulan mulia, waktu-waktu mulia yang kalau tidak didapatkan hari ini, Anda harus menunggu ke tahun depan lagi. Ya, itu barangkali informasi yang pertama. Selanjutnya janji saya yang kedua, bahwa di Ramadan ini kita akan membahas sebagian dari kitab Al-Imam Al-Bukhari berjudul Kitab As-Siyam. Saya katakan sebagian karena sebagian dari kitab ini sudah dibahas di setiap datang-datang bulan Ramadan. Setiap datang Ramadan kami bahas tentang kitab ini, dan hari ini alhamdulillah kita akan coba sempurnakan bahasan ini
dengan membahas kajian dari kitab khusus yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan ketentuan puasa saja. Terkait dengan ketentuan puasa saja. Kitabnya diberi nama dengan kitab As-Siyam, dan alhamdulillah kami sudah kopikan kitab ini ke beberapa masjid, khususnya di sekitaran Bekasi, juga di tempat-tempat yang kami kunjungi untuk menjadi bekal selama bulan Ramadan. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan, ya hanya terkait dengan hadisnya, belum sampai ke syarahnya, tapi mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk dibagikan insyaallah. Saya akan bahas hari ini barangkali sekitar 2-3 hadis saja. Setelah itu kita bersiap-siap untuk mengamalkan isinya dengan berbuka insyaallah bersama. Kami hadirkan spesial hari ini, insyaallah kita bisa berbuka bersama-sama, baik warga di 3 kompleks, ya PTM Pondok Timur Mas, Greenview, juga dengan Villa Jakastia, juga dengan teman-teman yang datang dari manapun. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Ya. Ada spesial nanti menunya hari ini, ya. Ada takjilnya, ada kurmanya juga, ada boxnya, dan ada nasi boxnya juga, ya. Pemirsa, Anda bayangkan saja ya nanti. Baik. Bismillah. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 2-3 hadis saja. Qala akhbarani Ibnu Abi Anas maula Taymiyin anna abahu haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ambil ke rawi yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ingat betul kalimat ini. Idza dakhala syahrul Ramadan. Di riwayat lain idza jaa Ramadan. Apabila telah tiba bulan Ramadan. Jika ini secara tekstual diterjemahkan, bila telah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabus sama. Maka pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Wa ghallaqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka khususnya jahannam itu akan ditutup. Kemudian wasulsilatus syayatin, di riwayat lain wasuffidatis syayatin, dan para setan itu akan diikat. Jadi pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu diikat. Hanya papan tulis yang hapus sendiri ya. Baik, kita coba lihat. Bismillah. Tahan sebentar ya. Ada yang mengartikan hadis ini dengan pengertian langsung, tekstual. Artinya saat Ramadan tiba, memang semua pintu surga dibuka. Dibuka. Pintu neraka ditutup semua. Dan setan kemudian diikat, real. Real. Ada yang mengartikan realnya seperti itu. Teks hadisnya demikian, maka pemaknaannya tekstual seperti itu adanya. Ada yang mengartikan kontekstual, maknawi. Ini bahasa balaghah, bukan bahasa biasa. Kalau bahasa balaghah berarti jangan diartikan dengan terjemah tekstual, terjemah perkata. Tapi harus diartikan dengan rumusnya, dengan ilmunya, dengan ilmu balaghah, dengan 3 turunannya. Ada nanti yang terkait dengan ilmu ma'ani, pilihan-pilihan katanya. Ada yang terkait dengan ilmu bayan, uslub, metode penjelasannya. Ada yang terkait dengan ilmu badi', penggunaan metafor dalam bahasanya. Apakah menggunakan pemaknaan langsung atau ada kiasan di dalamnya. Kalau Anda katakan pada anak Anda misalnya yang usia 5 tahun, jangan seperti orang itu ya, dia panjang tangan. Artinya apa? Tangannya panjang. Baik, tangan panjang, panjang tangan. Apa artinya? Dalam bahasa kiasan, kurang baik perilakunya. Kadang ngambil punya orang lain, saking panjangnya tangannya bukan cuma sendal dia, sendal orang diambil juga gitu kan? Itu hal yang kurang baik. Tapi anak 5 tahun belum paham itu. Dia akan katakan, tangan kakak nggak panjang kok. Ya, tapi kalau Anda katakan pada orang yang usianya 15 tahun, 25 tahun, dia akan paham bahwa yang dimaksudkan adalah hal yang tidak baik yang melekat pada orang yang bersangkutan. Nah, dalam bahasa-bahasa ilmu hadis, bahkan dalam bahasa Al-Quran, ada kalimat yang diungkapkan dengan metafor. Penggunaan ilmu di balaghah ini penting untuk dikuasai. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan, terjemahan yang dimaksudkan bukan itu maknanya.
Tapi yang dimaksudkan makna lain yang terkait dengan pendalaman-pendalaman kiasan di dalamnya. Ilmu ini yang sering harus dimiliki untuk memahami apa yang dimaksudkan. 3 ini. Nah, saya ingin tunjukkan gambaran begini. Misal, wasul silatis syayatin, setan diikat. Baik, sumber kemaksiatan itu apa? Sumber utamanya setan. Setan sumber utamanya. Setan mengatakan pada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Mulai memberikan angan-angan, mulai menyesatkan, mulai memerintahkan untuk berperilaku yang tidak pantas. Buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 119, ya paling kanan sebelah bawah. Ya, hati-hati. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amuranna, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi dari mulai menyesatkan, dari mulai memerintahkan mengangan-angan, dari memerintahkan untuk berlaku yang tidak pantas, sampai mengubah bentuk ciptaan, sampai maaf ya, memotong bagian hewan tanpa dibenarkan. Itu ada setan sumbernya. Nafsu itu nggak akan bergejolak kalau nggak setan arahkan. Karena setan yang minta, berikan saya kesempatan untuk mengambil bagian dari anak Adam untuk saya goda. Dia ngambil nafsu. Nah sekarang persoalannya, kalau setannya diikat selama bulan Ramadan, kenapa masih ada maksiat terjadi saat Ramadan? Yang mencuri ada saat Ramadan? Ada. Yang menipu ada? Ada, nggak tanggung-tanggung. Pakai nama ustadz lagi nipunya. Betul, ada pengajian gini. Ustadznya si fulan, padahal ustadznya nggak pernah diminta. Bisa terjadi. Ya, ada sesuatu yang salah terjadi saat bulan Ramadan. Kenapa masih ada maksiat, ada pencurian, ada penipuan, ada perselisihan? Bahkan ada yang saling cela. Ada yang saling cela saat Ramadan. Sumbernya apa? Setan. Pertanyaannya, kalau setannya kemudian diikat, kenapa masih ada maksiat? Itu poinnya. Karena itu, bagaimana memahami pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan kemudian diikat. Ini poinnya. Baik, ayo saya terangkan dengan agak cepat dulu. Pertama, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Saya mulai dari situ. Paling kanan sebelah atas. Sebentar. Ada yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan? Yang mau masuk surga? Ini alhamdulillah baik. Yang amalnya sudah cukup buat masuk surga? Boleh angkat tangan? Tidak. Yang dosanya banyak? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Yang nggak punya dosa? Yang dosanya sedikit barangkali? Agak banyak kan? Masya Allah, luar biasa. Saya cuma tanya aja ya. Nabi Adam dulu tinggalnya di mana? Di surga, Masya Allah. Terus turun ke dunia karena makan apa? Buah khuldi. Baik, makannya habis atau cuma nyobain aja? Nyobain, Masya Allah. Beliau tinggal di surga, cuma nyobain buah khuldi, melanggar seperempat dosa lah gitu ya. Baik, dilakukan perbuatan itu, turun dari surga. Melakukan sedikit dosa, keluar dari surga. Di sini ada orang yang ngaku banyak berbuat dosa, pengen masuk surga. Nah itu yang aneh ya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ayo kita lihat sini. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Muhammad berikan kabar gembira pada orang-orang yang satu telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Satu, iman. Wa 'amilus shalihat, dan dia membuktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal saleh. Ingat bentuknya jamak. Amal saleh. Perhatikan baik-baik ya. Fokus. Ada dua kunci untuk mendapatkan surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka berpeluang mendapatkan surga dengan berbagai jenis dan ragamnya. Di situ bentuknya jamak. Jannatin. Jamak dari kata jannah. Bentuk tunggalnya jannah. Ini bentuk tunggalnya, singularnya. Jannah. Jamaknya jannat. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Berarti surga itu bukan cuma satu. Ada banyak jenisnya. Nah, tunggalnya seperti ini. Misal, ada jenis surganya yang seluas langit dan bumi. Satu jenis surga. Ada. Di Quran surah misalnya 3. Ali Imran ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ini satu jenis. Ada yang jenisnya taman surga.
dengan semua keindahannya. Quran surah 51. Misal ayat ke-15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini pun taman surga ada jenisnya lagi. Ada jenisnya lagi. Ada nanti yang ahli tahajud, ada yang nanti ahli sedekah, ada ahli istighfar. Macam-macam. Makanya nanti terusan ayatnya disebutkan untuk orang yang tahajud, untuk orang yang istighfar, termasuk orang-orang yang sedekah. Turunannya. Nah, kembali ke sini. Kalau Anda ingin bisa masuk ke dalam surga ini dengan berbagai jenisnya, maka kunci yang pertama itu harus punya iman. Ini kuncinya. Tahan. Ini kuncinya. Anda ada pintu, ada rumah, nggak ada kuncinya, Anda nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi kalau Anda ingin masuk ke surga, maka kunci pertama apa? Iman. Iman. Nah, selanjutnya, masih ingat pelan-pelan, surganya ada berapa jenis? Banyak. Jenis banyaknya disebutkan dengan kata jannatin. Ini ilustrasinya. Bentuk tunggalnya apa? Jannatin. Baik. Al-Quran memberikan gambaran, kalau ada orang ingin masuk surga, ini ada banyak ragam jenisnya. Ada surga orang tahajud, ada surga orang puasa, ada surga orang yang sedekah, ada surga ahli Al-Quran. Masya Allah. Pelan-pelan. Dan ada orang-orang yang disambut di semua pintu surga ini. Di yang ini manggil, pintu Ar-Rayyan puasa manggil, pintu tahajud manggil, pintu sedekah manggil, dan dia bisa pindah-pindah di setiap tempat surga itu. Nah, pertanyaannya, kalau Anda ingin masuk ke surga-surga yang seperti ini, bagaimana caranya? Ada surga tahajud, maka kerjakan tahajud kalau ingin masuk ke surga tahajud. Begitu dibuka pintu hisab, saat hisab mulai dimulai, maka pintu tahajud mulai mengatakan, "Ya Allah, mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud?" Begitu masuk ahli tahajud, masuk ditutup pintunya. Yang lain nggak bisa masuk. Ar-Rayyan, "Ya Allah, aina saimun?" Mana orang-orang yang rajin puasa? Mana orang-orang rajin puasa? Masuk orang puasa, tutup. Demikian selanjutnya, tutup, 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 tutup. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda ingin masuk ke surganya ahli tahajud, kerjakan tahajud. Anda ingin kerjakan masuk surga Ar-Rayyan, kerjakan puasa. Demikian seterusnya, sedekah, demikian ahli Quran, dan yang lain sebagainya. Nah, amalan-amalan tahajud ini, satu tahajud, puasa, sedekah, setiap amalnya, setiap pekerjaannya disebut dengan amal soleh namanya. Tahajud, amal soleh. Puasa, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Jamak dari amal soleh bisa dikatakan dalam kata kerjanya namanya amilus solihat. Amilus solihat. Jadi kalau digabungkan semuanya ini, tahajud, puasa, sedekah, tilawah Quran, dan seterusnya, ini semua disebut dengan amilus solihat. Kalau kita ilustrasikan, Anda punya kuncinya, ini kunci iman. Ingin masuk ke dalam surga, surga mana yang mau dibuka? Saya ingin buka pintu tahajud, pintunya dibuka oleh Anda. Maka Anda buka kemudian pintu tahajud lewat amal saleh. Apa dia? Tahajud. Saya ingin masuk lewat pintu Ar-Rayyan, Anda kerjakan amal saleh. Pintunya namanya pintu Ar-Rayyan. Amalannya disebut dengan puasa, dialah amal saleh. Anda kumpulkan seluruhnya, maka disebut dengan amilus salihat. Jadi hakikatnya amilus salihat itu yang disebut dengan pintu-pintu surga. Tahan. Paham sampai sini? Jadi kunci surga disebut apa? Iman. Pintunya apa namanya? Amal saleh. Kalau pintunya banyak disebut apa? Amilus salihat. Turun keterangan di Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada setiap pendamba surga, kalau ingin masuk ke dalamnya, dia harus punya kunci namanya kunci iman. Apa yang dibuka dengan kunci itu? Pintu-pintu surga. Mau pintu mana? Pintu tahajud, pintu puasa, pintu macam-macam. Yang hebat, buka semua pintu itu dengan mengerjakan amilus solihat. Paham sampai sini? Lihat sini. Bahasa Arabnya pintu, kalau satu namanya babun. Bab. Paham? Kalau banyak, jamakkan abwabun. Abwab. Baik,
pintu ar-rayyan, babur rayyan untuk orang puasa. Pintu tahajud, babut tahajud. Pintu sedekah, babus sedekah. Kalau semua pintu disebut apa? Abwab. Sekarang lihat hadisnya. Idza dakhala syahrul ramadan atau idza jaa ramadan, jika telah tiba bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, futtihat abwabus sama. Jika tiba bulan Ramadan, maka dibukakan semua pintu-pintu surga. Kata para ulama, maksudnya yang dimaksud pintu-pintu ini adalah kaitan pintu ini dengan amal soleh yang ini, amilus solihah. Kalau sudah tiba Ramadan, semua jenis amal soleh itu dibuka buat kita, sehingga peluang kita untuk ke surga jadi lebih terbuka. Yo, silakan nih, silakan. Cek kalau tidak percaya. Bukankah saat datang Ramadan semua jenis amal soleh mudah kita lakukan? Ya, sholat yang jarang ke masjid, malam pertama Ramadan tiba-tiba jadi saf pertama penuh. Pertengahan terjadi kemajuan, mulai maju gitu ya. Allah nggak maksa Anda masuk lewat pintu itu. Anda dikasih dibuka, Anda mau masuk apa enggak? Jadi kalau kita bikin persamaan, ini persamaan. Lihat sini, pintu surga sama dengan amal soleh. Amal soleh sama dengan dibuka saat Ramadan. Hadis ini cara memahaminya. Kalau kita pahami dari sini, saat Ramadan tiba, lihat hadisnya. Semua peluang amal soleh terbuka. Sehingga ketika semua orang banyak mengerjakan amal soleh, seakan-akan semua pintu surga terbuka untuknya. Demikian cara memahaminya. Jadi kalau Anda ingin memahami hadis ini saat datang Ramadan, artinya ada peluang besar saat Ramadan bagi kita untuk mewujudkan semua harapan untuk meraih surga dengan semua pintunya itu. Jadi kalau Anda ingin masuk pintu ar-rayyan, ayo serius puasa dari fajar sampai dengan maghribnya. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu tahajud, malam tarawihnya maksimalkan. Maksimalkan, malamnya bangun lagi. Kalau ingin masuk pintu ahli Quran, ayo tilawah Quran, baca Quran, khatamkan Quran. Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Paling minimal Nabi sekali, di ujung hidupnya beliau 2 kali. Mudah bagi beliau menghatamkan ratusan kali. Cuman kalau beliau hatamkan 100 kali, jadi sunnah untuk umatnya. Berat kita. Khatam sekali aja kita ngos-ngosan. Makanya beliau contohkan sekali, supaya minimal yang dilihat tuh bukan khatamnya, ada kesungguhan kita interaksi dengan Al-Quran. Itu poinnya. Di cara mengartikannya, hadis ini mengatakan dibuka pintu surga, maksudnya dibuka peluang beramal soleh, yang kuncinya dengan kunci iman, yang dengan itu semua bisa memasukkan kita ke surga. Karena itu hampir semua hadis-hadis terkait amal soleh dalam di bulan Ramadan dibuka dengan kalimat iman. Misal tentang puasa, Al-Bukhari nomor hadis 38, man shoma ramadhana imanan, buka, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis tarawih, hadis nomor 37-nya, kitab Usyam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita dipanggil khusus saat Ramadan dengan panggilan amal soleh, jangan mengeluh, karena itu pintu surga kita. Anda masuk lewat pintu sholat misalnya, kan dipanggil saat di akhirat. Bagaimana masuknya? Kerjakan amal soleh bentuknya sholat. Apa panggilan sholat? Azan. Jadi kalau orang paham rumus ini, ketika dipanggil adzan, dia nggak akan mengelak, dia akan kejar tuh. Kenapa? Karena dia merasa itu pemanggil surga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan surga nih, panggilan surga. Istilahnya bukan adzan lagi, panggilan surga. Sebab pintu surga dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain nih? Hayya 'alas shalah, yuk salat. Ya Allah, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah, supaya mendapatkan falah. Orang kalau sudah dapat falah, didapatkan falahun, falah begini. Didapatkan falahnya begini, dipegang. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Orang yang mendapatkan falah namanya aflah. Aflah. Siapa yang mendapatkan aflah ini? Orang beriman. Quran surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman mendapatkan falah, aflah. Siapa ciri pertamanya? Apa cirinya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholat. Begitu dia sholat mendapatkan falah, namanya disebut dengan aflah. Begitu aflah, apa tujuan dari aflah ini? Teruskan sampai ayat 7, 8, 9 sampai 11-nya. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun. Mereka itu mendapat warisan. Apa warisannya? Anda dapat warisan di dunia, senangnya luar biasa. Padahal begitu kebagian meninggal. Cek. Ada warisan akhirat yang ketika Anda dapatkan gak akan meninggal lagi.
Apa itu? Alladzina yarithuna al-firdaus, mendapatkan warisan surga Firdaus. Surga. Hum fiha khalidun, kekal keluar. Kekal di dalamnya. Hebat. Apa amalannya? Salat. Jadi kalau orang paham salat itu ngajak ke surga, dia gak akan marah. Allahu Akbar. Ya Allah, telat bilangnya, panggilan surga. Yang hebatnya luar biasa. Saya tanya deh Anda semalam, Anda aja nonton Liverpool sama Madrid, tayang jam 1:45, nungguin dari jam berapa? Ayo pasang jam 11. Tidur dulu habis tarawih, bela-belain bangun. Oh, Liverpool menang. Menangis. Oh, ayo. Menangis. 3-1. Oke. Saya nggak nonton cuman saya tahu skornya 3-1. Ya. Salah ditindih sama Ramos, ditarik tangannya gitu, kemudian dia terjatuh, menit 31 keluar, dia mencoba sedikit tapi tidak bisa bertahan, ya. Kemudian gol pertama kali Benzema, itu aneh juga kipernya itu, ya. Dilemparin tapi kena kakinya itu kan. Saya nggak nonton cuma ya tahulah sedikitnya. Cuman saya nggak bela-belain, buang-buang waktu. Ya dibalas sama Mane, kemudian ya 5 menit setelah itu, kemudian Bell dengan saltonya, dan aneh juga itu, bola bisa dibeginikan tapi tangannya begini gitu, ya. Sampai yang ketiga tendangan jarak jauh Bell, dan selesai skor 3-1. Madrid mendapatkan 3 kali secara beruntun Liga Championnya. Ya, dan ini yang ketiga bagi dia. Jurgen Klopp dikenal dengan Mr. Runner Up karena selalu runner up, dan ini final ke-11 Liverpool yang sampai hari ini dia belum bisa mendapatkan itu. Ya. Selesai. Dan apa yang mau dia dapat juga enggak. Pialanya enggak dapat, ketemu orangnya juga enggak, segalanya enggak ada, cuman cerita aja. Tapi besok kita akan bercerita tentang satu tempat yang kita tidak akan keluar darinya. Dan semuanya nikmat dan real kenikmatannya, bukan cuma kisah yang dibanggakan dan kita tidak mendapati apapun darinya. Itu. Jadi kalau Anda mendapatkan hayya 'alas shalah, panggilan surga nih. Orang yang paham pasti kejar nih. Enggak ada. Baru tadi duhur dasar lagi. Oh, Masya Allah. Berapa kali Anda bilang gitu tuh? Baru tadi duhur dasar lagi. Ya, kok cepet amat ya? Si amat aja nggak cepet. Ya. Berarti ada yang salah dalam iman Anda. Ini. Ya, episode Kidung udah selesai. Kembali kepada kita. Jikalau kita masih maksimalkan yang seperti itu, kurang dari apa yang diharapkan, maka perbaiki keadaan iman kita. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang kita paham ya, kalau hadis ini mengatakan pintu surga dibuka, dan jenisnya disebutkan abwabun, itu artinya Ramadan ada peluang bagi kita untuk meningkatkan amal-amal saleh, disebut dengan amilus salihat atau a'mal salihan, yang dengan ini berpeluang mendapati pintu surga. Baik, tahan sini. Lawan dari surga apa? Neraka. Ini jannah, ini nar. Nih. Tahan. Alhamdulillah. Kalau semua hamba sudah beriman, saat Ramadan orang Islam beriman, bagi yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, dikerjakan semuanya dengan harapan bisa masuk ke surga, pintu-pintunya. Ada yang cuman puasa aja, ada yang kerjakan Qur'annya, ada yang puasa baca Al-Quran, ada yang sedekah, semua dia kumpulkan dengan harapan semua pintu surga dikunjungi. Poinnya, kalau semua hamba beriman mengerjakan semua amal soleh ini, maka peluang ke surganya lebih besar atau tidak? Lebih besar. Maka semua ke surga, karena semua tobat juga, kerjakan amal soleh. Kalau orang Islam yang beriman tahu rumus ini, semua mengerjakan amal soleh untuk meraih surganya, maka otomatis kalau semuanya ke surga, maka otomatis pintu neraka ditutup. Sepi neraka, nggak laku. Betul, sepi karena semua pengen ke surga. Maka hadis yang mengatakan wa ghulliqat abwabu jahannam, atau di riwayat lain ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka otomatis ditutup. Karena ketika amal dibuka semua dikerjakan, siapa yang pengen ke neraka? Neraka sepi. Kecuali memang kata Nabi, ini kalimat Nabinya, awas hati-hati, semua umatku akan masuk surga. Tidak cukup dengan amin. Belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang dikasih Ramadan belum bisa ke surga juga, bukan surganya yang salah, dianya yang nggak pengen ke surga. Kurang apa lagi coba? Amal soleh dibentangkan, semangat dikasih, dan hebatnya anugerah iman diberikan dari hari-hari biasanya lebih. Yang tadinya jarang ke masjid, tiba-tiba dikasih dorongan supaya mau ke masjid, mau baca Al-Quran. Tapi dalam kondisi demikian pun dia memilih untuk tidak puasa juga. Beriman tapi nggak puasa, beriman puasa tapi tidak mengerjakan sholat, beriman puasa mengerjakan sholat tapi nggak mau baca Quran. Kalau dia tidak menghuni surga pada saat itu, mungkin yang salah bukan surganya.
Yang salah dia sendiri yang tidak berminat masuk ke dalam surga. Itu yang salah. Awas hati-hati. Orang wudu, kumur-kumur pakai air, dia pakai sirap. Gitu kan, Masya Allah. Ada aja. Ada di Afrika orang kumur-kumur pakai Coca-Cola. Aduh, saya dapat kiriman dari teman dia. Ada orang nggak kuat kemudian puasa, dia kemudian di balik dinding dia minum Coca-Cola begini. Tiba-tiba lewat temannya, begitu lewat dia pura-pura wudu pakai Coca-Cola. Baik, paham ya? Jadi kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dimaksud ditutup itu orang beriman tidak ada peluang masuk ke neraka karena semua mengerjakan amal soleh. Tapi yang paling bahaya, kalau sampai ke Ramadan masih ada yang berbuat maksiat, itu tandanya lampu merah itu. Ada yang salah dalam kehidupan dirinya. Karena saat semua orang tergerak mengerjakan kebaikan, dia sendiri berbuat maksiat. Makanya hukumnya sangat fatal. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, itu dosanya lebih daripada bulan-bulan biasa. Dan menandakan ada yang salah dalam dirinya. Saya sarankan segera bertobat. Segera bertobat. Ya. Terakhir. Wasufidat atau sulsilati syayatin. Setan diikat. Setan diikat. Saya ilustrasikan begini nih. Bangun mas. Ya. Khair insyaallah. Nama siapa? Rahmat. Rahmat. Dari mana? Dari Pancoran. Kalibata, Pancoran. Pancoran, Masya Allah. Sampai sekarang masih mengalir ya. Masya Allah. Baik. Ini Rahmat. Saya ilustrasikan. Akhi. Jazakallah khair. Saya sering lihat antum. Nama siapa? Ali. Ali. Baik. Dari mana? Sini tadi. Baik, dari sini. Antum dari sana ya. Baik. Ini kawan dari Pancoran. Faktor puasa begitu Ustaz. Faktor puasa. Baik, alhamdulillah. Baik. Gini contoh. Jangan marah ya. Dari puasa Ustaz. Ya, alhamdulillah. Cuma ilustrasi. Tugas setan apa? Kok tugas setan melihat ke sini? Jangan lihat sini, lihat sini. Saya tutup. Tugas setan apa? Menggoda ya? Baik, lihat sini, lihat sini. Tahan. Ilustrasi ya, ilustrasi. Ini mau sholat ceritanya nih. Saya tidak katakan setan ya, digoda. Bisa. Contoh aja, contoh ya. Ini tidak sama. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Hadap ke sini mas, hadap ke sini. Antum mau sholat nih, Ramadan. Biasanya dorongan Ramadan kan lebih kuat kan untuk mengerjakan ibadah. Yang tadinya jarang ke masjid, cepat ke masjid itu kan. Orang udah banyak di masjid. Misal, tahan sini. Ini bulan Ramadan nih. Sudah menjelang subuh, sudah sahur, siap-siap ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan. Tiba-tiba datang ini. Bisa. Jangan dulu gitu kan? Baik, nih belum selesai. Istirahat dulu, komat aja belum, bisa kan? Taib. Direspon nggak? Respon. Direspon. Kayaknya temen ini. Baik. Dia tak kena mas saya, bukan nama setan ya Ustaz. Kita balik. Baik. Kita mau subuh nih. Allahu Akbar itu kan? Baik. Bulan Ramadan ceritanya, hari pertama lagi. Datang menggoda nih dari belakang. Jangan dulu berangkat. Direspon enggak? Enggak Ustaz. Oh enggak. Ini yang normal. Ini yang normal ya. Baik, alhamdulillah. Maju dikit mas. Tahan. Ini tiba-tiba teman-teman sekalian mau sholat subuh. Sekarang mau sholat malam, tarawih. Dia mau berangkat, tiba-tiba dari sini ada godaan. Jangan dulu berangkat. Ya, sekarang misalnya pertandingan finalnya. Direspon nggak? Enggak Ustaz. Enggak. Jangan lagi. Nggak usah dijawab. Langsung aja nggak direspon pokoknya. Baik, terakhir mau baca Quran. Tiba-tiba ini menutup sebagian dari matanya, ditiupkan hembusan angin yang sangat lembut membuat beliau mengantuk. Saat mengantuk itu pilih tidur atau pilih berwudu? Wudu dulu baru. Masya Allah. Wudu dulu Ustaz baru. Sudah, silakan. Jazakallah khair. Lihat sini. Saya minta Ali bangun. Ali. Baik. Tahan sini. Ini Ali tadi berusaha untuk diilustrasikan menggoda teman kita Rahmat. Begitu ini mau digoda, ini nggak bisa. Begitu mau digoda, ini nggak bisa. Seakan-akan ini tidak punya kemampuan untuk menggoda Rahmat. Saat seseorang tidak punya kemampuan untuk menggoda, maka diilustrasikan dalam uslub, gaya bahasa di bahasa Arab dengan sesuatu yang terikat. Baik, kalau ini diikat,
ikat begini. Ya, ikatannya kuat luar biasa. Kan seseorang yang diikat apalagi di satu tiang terikat, otomatis dia kesulitan untuk bergerak kan? Maka setan diilustrasikan dalam hadis ini memiliki sesuatu hal untuk menggoda tapi tidak mampu menggoda orang beriman karena ajakan ke surga lebih kuat dibandingkan dengan godaan setan. Jadi begitu tadi digoda, saya nggak respon. Begitu digoda, saya tolak. Begitu digoda, saya nggak mau. Seakan-akan setan di sini terikat karena kemampuan kita untuk bersemangat mengejar amal soleh. Setannya masih menggoda, cuman dia tidak mampu menggoda bagi orang-orang yang mau serius mengerjakan puasa. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran, setelah Ali duduk, kalimat puasa dalam Al-Quran ayatnya, di ayat 183 ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ingat, bukan hanya tattaqun, tapi diawali dengan kalimat la'allakum. Saya telah jelaskan saat di Trans TV, kalimat la'allakum dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan harful isfaq wat taraji. Huruf yang menunjukkan, awas hati-hati, harapan untuk meraih sesuatu dan tidak akan bisa itu diraih kecuali dengan kesungguhan. Serius. Di Anda gak bisa mendapatkan derajat takwa kalau gak serius ibadah di bulan Ramadan. Dan Anda tidak bisa menghindari setan yang diikat, dalam artian diikat dengan amal soleh, kalau Anda gak serius kerjakan amalan. Jadi kalau Anda gak serius puasanya, setan menggoda Anda juga. Kalau gak serius pengen tarawih, digoda juga. Kalau gak serius baca Qurannya seperti tadi. Gimana kalau ngantuk, wudu atau tidur? Saya wudu dulu Ustaz, baru tidur. Ya, gak ada bedanya. Dan cuma rahmat yang bisa jawab itu. Baik, paham ya? Jadi yang dimaksud setan terikat di sini adalah kalau kita artikan dengan maknawi namanya. Jadi hadis itu ada makna hakiki, ada makna maknawi. Hakiki artikan dengan tekstual, secara tekstual artikan itu, maknawi makna kiasan apa artinya. Dan nanti hati-hati ya, hati-hati. Kalau belum belajar ilmu hadis atau bahkan belum belajar ulumul Quran, jangan sembarangan mengartikan Al-Quran dan hadis. Karena hampir 80% lebih bahasa Al-Quran, apalagi kemudian bahasa Quran, juga bahasa hadis, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau antum tidak paham, itu bisa salah dalam memahaminya. Dan banyak sekali keliru. Saya perhatikan banyak sesuatu yang keliru dipahami. Karena yang dimaksudkan bahasa kiasan, tiba-tiba diterjemahkan dengan bahasa yang tekstual. Jelas di sini? Jadi jangan bertanya lagi kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa setannya diikat tapi banyak terjadi tindakan kriminal? Persoalannya karena orang puasa yang dimaksudkan dia tidak serius mengerjakan tuntunan ibadahnya. Paham ya? Jelas hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal. Tidak tercegah sahur kalian, atau kalau diartikan bebas, jangan hentikan sahur kalian hanya karena mendengar azannya Bilal. Tukang azan di masa Nabi siapa? Bilal. Kata Nabi kalau Bilal azan terusin sahurnya, jangan berhenti. Berarti kalau masih azan masih boleh makan? Lihat saya ulang. Kata Nabi, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal. Azannya Bilal tidak menghentikan sahurmu. Bahasa kitanya terusin sahurnya kalaupun dengar azannya Bilal. Yang suka azan zaman Nabi siapa? Bilal. Sekarang Bilal azan. Kata Nabi, kalau ada orang sahur, Bilal dengar Bilal azan, terusin aja sahurnya. Artinya kalau masih azan masih boleh makan? Ini yang saya maksudkan terjemah tekstual. Terjemah tekstual. Kalau orang memahami seperti itu, maka disimpulkan saat azan masih boleh makan. Padahal yang azan di masa Nabi bukan cuma Bilal. Yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Hanya persoalannya, kenapa Nabi menyebut azannya Bilal? Nah, kalau Anda ingin menerjemahkan hadis semacam ini, jangan cuma baca judulnya, Anda harus baca sampai dengan isi hadisnya. Ini baru judul. Nggak bisa disimpulkan dari judul. Tersanjung, selesai. Ternyata ada tersanjung 1, tersanjung 2. Silahkan cek. Belum selesai. Tukang bubur naik haji, berapa episode sampai sekarang tuh? Masih ada aja. Tapi berapa kali? Nah teman-teman sekalian, kadang-kadang tidak cukupkan dari judul. Anda mesti lihat teksnya kemana arahnya ini. Paham ya? Yuk kita baca hadisnya. Nanti di situ saya kisahkan kisahnya. Mirsa ada suara dari belakang, ya, dia merespon, dan adik baik kita. Semoga Allah berikan kemuliaan kepadanya. Juga dengan anak-anak semuanya insyaallah.
setelah anak saya. Baik. Khair. Haddatsana Ubaid ibn Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an-Nafi' an Ibn Umar wal Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini sanad dia tersambung pada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Bilal itu biasa adzan, tapi ingat kalimatnya bilailin, bukan fajar. Bilailin. Ini dia ya. Bismillah. Masih ingat kalau lail itu artinya apa? Ya, lail itu artinya malam. Jamaknya layali. Turunannya lila, lala, lili, layali, laila. Ya, itu malam. Saya sering katakan ibu lila, ibu malam-malam. Lail. Kapan lail dimulai? Dari mulai ba'dal isya. Paling singkatnya. Jadi maghrib muqaddimatul lail, muqaddimah pakai ila. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau diartikan makna pertama, sampai ke maghrib. Diartikan makna kedua, tunaikan ibadah malam. Ba'dal isya sampai ke fajar. Al-fajr. Tahan. Untuk memahami hadis ini, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Quran surah kedua ayat 187. Ini dia. Tahan. Fokus sebentar. Lail dari ba'dal isya, setelah isya sampai ke fajar. Dikala sudah tiba fajar, fajar tiba, maka saat itu sudah bukan lail lagi. Sudah masuk waktu disebut dengan subuh, awal pagi. Paginya disebut dengan sobah. Sobahun, pagi, sobahul khair. Semoga pagi ini Anda dalam kebaikan. Diartikan selamat pagi, sobah pagi. Awal pagi disebut dengan subuh. Kapan awal pagi? Saat awal cahaya matahari membelah keadaan malam. Awal cahaya disebut dengan fajar. Karena itu waktu subuh sering disebut juga dengan fajar. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kapan lail? Wa Qur'anal fajri. Sampai ke fajar. Jelas ya? Baik. Fajar ini sama dengan subuh. Subuh. Tahan. Fokus. Kemudian lihat ayat Qur'annya. Quran surah kedua ayat 187 pertengahan. Wa kulu washrabu. Kanan pertengahan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, minum senyamannya. Ayo yang enak silakan, nikmati. Yang nyaman. Sampai jelas benang putih membelah keadaan benang malam. Kalau ibu punya kain kerudung warna hitam, dibentangkan satu benang warna putih. Satu benang aja, tarik begini. Dari bentangan kerudung hitam. Dari jauh kelihatan ya, remang-remang putihnya. Nah, itu yang disebut dengan fajar, minal fajar. Kata Al-Quran, kalau fajar sudah tiba, selesai makan dan minum. Jadi, fajar dimulai puasa. Paham? Kalau mau makan minum, silahkan lain. Tapi ketika fajar tiba, puasa dimulai. Paham? Ayo, apa bahasa Arabnya puasa? Siam. Apalagi saum. Apalagi imsak. Di imsak itu nama lain dari siam. Nama lain dari saum. Imsak artinya puasa, imsak artinya nahan. Jadi kalau adzan sudah berbunyi, fajar sudah tiba. Fajar tiba, waktunya subuh. Apa tandanya? Kalau orang dulu keluar melihat, oh fajar, selesai. Semakin simpel. Apa tandanya? Adzan. Begitu datang risalah Islam, ada salat fajar, salat subuh. Tandanya apa? Adzan. Allahu Akbar. Tibalah waktu subuh. Tandanya subuh itu adzan. Kalau subuh masuk, berarti fajar. Kalau sudah fajar, berarti dimulailah puasa. Dimulai di sini kita dengan imsak. Artinya mulai menahan, tidak makan, tidak minum. Jelas ya? Sekarang subuh jam berapa? 4:35. Imsaknya jam berapa? 4:25. Tuh kan? Lihat sini. Imsak artinya puasa. Kapan puasa dimulai? Saat fajar tiba. Kalau fajar sudah tiba, muncul subuh. Apa tandanya subuh? Secara gampangnya adzan. Allahu Akbar. Subuh tiba. Oh, fajar dimulai. Puasa, imsak. Waktu subuh jam berapa? 4:35. Imsak jam berapa? 4:35. Kenapa bisa jadi 4:25?
kalau masih 4.25 itu belum imsak, belum puasa, itu masih lail, belum masuk fajar. Jadi kalau yang ada 4.25 bilang imsak, imsak, Anda jawab belum, gitu caranya. Karena belum dimulai. Jelas ya? Belum dimulai. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu itu jauh sebelum kejadian ini, ada seorang sahabat tidak bisa melihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Dikenal dengan Ibnu Abi Umi Maktum. Jaraknya jauh dari masjid rumahnya, tapi ahli masjid. Pengen itikaf di masjid. Persoalannya, zuhur ke asar bisa nunggu, ya, orang banyak. Tapi maghrib ke isya mulai sedikit, tapi masih ada yang bisa disapa, masih ada yang bisa ngantar. Persoalannya, isya ke subuh nggak bisa itikaf. Subuh masih gelap. Ke masjid susah. Jarak ke masjid cukup lumayan jauh. Tidak punya penuntun. Masjidnya juga keadaan terbatas. Alasnya cuma tanah-tanah. Atasnya tiangnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Boleh enggak saya dapat rukhsah keringanan? Khusus untuk subuh, saya di rumah, enggak ke masjid." Apa persoalannya? Ditunjukkan, saya jaraknya lumayan, tidak punya penuntun, mata enggak bisa lihat. Sederhana, kata Nabi, lihat kalimatnya. Atasma'ul adzan? Apakah ayahanda mendengar adzan? Di bahasa sopan ya. Maksudnya, apakah kamu mendengar adzan ke sini? Baik, apa jawab beliau? Bala, ya, saya dengar. Ketika mendengar kalimat itu, Nabi kemudian berucap satu kalimat yang sangat luar biasa, tegas dan kuat sekali pesannya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Atau kama qala. Lihat kalimatnya, selama masih mendengar adzan, usahakan maksimal salat ke masjid. Baik, Anda nggak bisa lihat, jarak rumah ke masjid agak cukup jauh. Tinggalnya di Kalimalang sana, masjidnya mau ke sini. Baik, tidak ada penuntun, masih diminta ke masjid. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Tuh, ada yang geleng-geleng, udah begini, udah melem. Bayang nggak? Tidak mudah. Tapi perhatikan cara baca sahabat. Ini tolong catat kalimat ini rumus dalam ibadah. Sahabat itu selalu punya visi yang luar biasa. Jadi kalau mendengar kalimat dari Nabi yang sifatnya ada ketegasan atau hal yang tidak biasa, maka kesimpulan mereka ini pasti ada pahala yang besar di situ. Melihatnya bukan keberatnya, Pak, lihatnya pahalanya. Dan mereka menyimpulkan gak semua orang dapat itu, makanya kalimat itu ditujukan pada saya. Jadi kalau Anda mendapatkan satu masalah, beban yang cukup berat, atau diminta mengerjakan sesuatu yang barangkali tidak mudah bagi Anda, ini ada isyarat bahwa di situ ada pahalanya besar luar biasa. Maka kata Abdullah bin Abi Umi Maktum, bala bima makna, siap saya kerjakan. Kalau sekarang subuh 4.35, dia jadi jam 3 sudah meraba jalan sampai ke masjid. Dan sejak peristiwa itu beliau pun adzan. Dan dari sejak peristiwa itu ada 2 adzan ditunaikan, khususnya adzan yang terkait dengan pada saat Ramadan. Adzan pertama menandakan bahwa sebentar lagi waktu fajar akan tiba. Adzannya di waktu lail, masih lail nih. Siapa yang adzan? Bilal bin Rabah, muadzin Nabi. Makanya disebut di sini kalimatnya. Lihat, kana Bilalan, anna Bilalan kana yu'adzinu bil lail. Bilal itu adzan di waktu malam. Malam yang dimaksudkan bukan tengah malam jam 1 adzan, Allahu Akbar, bukan. Yang dimaksud lail di sini mendekat kepada fajar. Karena kalau belum nyampe fajar masih lail. Fajarnya jam 4.35, 4.25 sudah fajar belum? Belum, berarti masih lail. Kalau ukuran kita adzan 4.25. Apa yang mau diisyaratkan lewat adzan itu? Memberikan tanda pada masyarakat bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Akan adzan yang berikutnya. Kalau sudah adzan seperti itu, maka diharapkan semua paham bahwa itu adzan subuh. Paham ya? Fajar sudah masuk, tanda. Kenapa harus ada 2 kali pada saat itu? Isyarat dari Nabi supaya menahan orang yang dikhawatirkan saat sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba masuk adzan. Adzannya cuma sekali, yang muncul ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadilah apa yang disebut dalam bahasa Jerman kecelokok. Ya, itu yang repot tuh. Ini yang repot. Paham ya? Saya baca hadisnya.
Tayyib. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Ini di Al-Bukhari. Adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau terbiasa adzan saat Ramadan, ya, bilailin, waktu-waktu menjelang fajar, masih masuk kategori lail malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam konteks itu Nabi bersabda, "Kulu washrabu." Terusin makan, terusin minum. Jangan berhenti, karena takutnya ketika Bilal adzan semua orang berhenti makan minum. Maka kata Nabi, teruskan. Adzan yang dimaksud sini adzan yang pertama, adzannya Bilal bin Rabah. Paham? Teruskan. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Kata Nabi, ayo makan, minum, terusin aja, terusin. Jangan berhenti. Sahur, teruskan sahur. Sampai Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan. Karena kalau sudah adzan Ibnu Ummi Maktum, maka itu adzan menunjukkan waktu fajar telah tiba. Ini lengkap hadisnya. Saya menduga barangkali ada sementara menyebar kalau masih adzan, masih boleh makan. Barangkali yang dibaca baru judulnya, belum nyampe ke hadisnya. Jadi kalau sudah adzan, masih boleh makan? Masih boleh minum? Boleh, kalau adzan pertama sebelum subuh. Tapi kalau sudah masuk adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, sudah imsak belum? Sudah. Artinya sudah harus kita puasa di situ. Jelas ya? Karena itu, kalau ada kalimat dalam istilah fikih, saya sebutkan dalam istilah fikih bukan tradisi. Dalam istilah fikih ada kalimat namanya imsak, maka imsak yang dimaksud puasa. Adapun di kita barangkali yang menyebar imsak 4.25 gitu kan? Kemudian adzannya subuhnya 4.35. Saya mungkin menduga husnudzan itu adalah tradisi. Tradisi adat saja. Dia yang dimaksud adat di sini, yang dimaksud kalimat imsaknya bukan imsak yang dimaksud dalam bahasa Arab. Yang dimaksudkan tradisi siap-siap adzan akan tiba. Imsak, maksudnya siap-siap mau puasa, mungkin itu maksudnya. Tapi jangan praktekkan di Arab, karena Anda akan berhadapan dengan masalah serius. Imsak belum. Ya? Jadi masih ada 10 menit untuk mendapatkan itu. Paham sampai sini? Tayyib. Banyak istilah-istilah di sini yang semi Arab, padahal di Arab tidak dikenal. Semacam hadirin, hadirat. Hadirat di Arab nggak ada. Nggak ada di Arab. Tidak semua yang in mesti ada at. Muslimin, muslimat itu ada. Mukminin, mukminat. Kafirin, nggak ada kafirat. Kafirin dah mencakup laki-laki perempuan. Jelas ya? Jadi kalau imsak sudah artinya apa? Puasa. Jam berapa dimulai? Belum tentu. Jam saat adzan subuh berkumandang. Itu poinnya. Jadi kalau subuhnya 4.33, jangan Anda berhenti makan 4.35. Jelas ya? Tapi pertanyaan saya belum terjawab sampai beberapa tahun ke belakang. Kalau imsak tadi jadwal apa? Lihat, imsak artinya apa? Puasa kan? Berarti kalau jadwal imsak jadwal apa? Jadwal puasa. Pertanyaan saya, kenapa ada jadwal imsak? Isinya jadwal sholat. Anda cek ya, jadwal imsakiyah, isinya jadwal sholat. Cek, subuh jam sekian, ya, zuhur jam sekian, asar jam sekian. Ini pertanyaan belum terjawab sampai sekarang. Silahkan Anda cek kalau nggak percaya. Jadwal imsakiyah wilayah Bekasi, jadwal sholat Pak. Ya, kalau jadwal puasa kan ditulis puasa jam sekian, buka jam sekian. Menunya ini, ya tarawih jam sekian, bisa jam sekian, dalilnya ini. Itu jadwal imsakiyah namanya. Tapi tidak apa-apa, jangan salahkan orang lain. Ini hanya membuka wacana saja. Untuk kemudian didudukan pada tempatnya. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan tradisi, bila tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan diteruskan. Tapi kalau bertentangan dengan hukum syariat, dahulukan kepentingan syariat di atas tradisi yang ada. Jangan dipertahankan. Oh, kami di Nusantara punya tradisi, tetap dipertahankan. Oh, ini cuma budaya. Nggak bisa juga begitu. Yo, Islam Nusantara itu batik pakaiannya. Ya, kan meninggal tetap pakai kain kafan. Apa ada yang meninggal pakai batik? Ya. Oh, nggak bisa, kurma itu cuma budaya Arab. Ya silahkan Anda buka pakai jengkol. Itu disesuaikan. Dan tidak harus juga mengolok-olok orang lain, itu tidak perlu. Kita menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau benar disampaikan dengan baik, kalau salah dikoreksi dengan lembut, dan jangan saling mencela. Apalagi di bulan puasa. Jelas ya? Baik. Paham insyaallah? Baik. Subuh jam berapa sekarang? 4.35. Imsak jam berapa? Baik, 4.35. Kalau sebelum itu disebut apa namanya? Lail. Kesimpulan terakhir. Adzan jadi di masa Nabi berapa kali? 2 kali. Baik. Tadi di bulan apa? Ramadan. Pertanyaannya, Nabi di bulan Ramadan adzan 2 kali. Pertama Bilal adzan, kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan.
Baik, apakah ini boleh diberlakukan setelah Ramadan? Adzan subuh 2 kali? Atau hanya untuk Ramadan saja? Saya ajarkan Anda cara menyimpulkan hukum di dalam kaidah fikih. Ingat, kalau bicara fikih, maka Anda harus paham kaidah fikih. Hadis dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, itu bukan fikih, tapi sumber fikih. Ingat itu ya, sumber hukum. Kalau sumber ini ingin diolah jadi dalil untuk hukum, masuk dalam kategori fikih. Fikih itu produk hukum. Ramuannya disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Ini. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah atau Hadis. Ini obat nih dua-duanya. Kita ilustrasikan obat. Karena Quran itu disebut dengan obat. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini ilustrasi saja. Obat. Obat ini, kalau kita ilustrasikan sebentar lah. Anda ke rumah sakit, berobat pada dokter, bertanya, Allah titipkan kesembuhan pada tangan para dokter. Kemudian obatnya ada banyak di sini. Ada misalnya di sini ada paracetamol, ada promah, ada apa lagi misalnya di sini dan seterusnya lah. Ya, tahan sini. Tiba-tiba ada orang sakit. Mungkin nggak datang dok ini pasien kepada dokter di sini mengatakan, dok saya sakit. Oh ya udah, promah. Mungkin? Tidak. Dok saya sakit. Oh ya udah, ini aja paracetamol. Masya Allah, sakitnya cedera karena persoalan keseleo, tiba-tiba dikasih misalnya promah. Nggak nyambung kan? Baik, maka dokter akan bertanya, apa yang dirasakan? Oh ini begini. Gejalanya begini. Seperti ini. Terus apa ininya yang dirasakan padatnya? Pusing dok, pusing. Kenapa bisa pusing? Saya juga nggak tahu dok. Setiap tetangga saya beli mobil baru, saya pusing. Misalnya, maka dokter akan meramu. Oh, ini bukan obat biasa. Oh, kok bukan obat biasa? Ini nggak bisa pakai promah pak, nggak bisa pakai paracetamol. Apa obatnya? Quran, surah sekian, ayat sekian. Misalkan dia minta belajar. Misal, maka untuk menjawab tentang persoalan ini mesti dicek dulu, didiagnosa dulu. Demikian juga Al-Quran dan Sunnah ini obat untuk kehidupan kita. Ini petunjuk. Mustahil obat ini bisa digunakan oleh siapa yang sekedar baca saja. Lihat, oh ini ada ayat nih, ayatnya begini. Ini maksudnya begini. Katakan. Bisa, mohon maaf ya. Ada sementara orang yang mengecilkan Islam karena melihat nilai-nilai tentang kalimat-kalimat jihad di dalam. Bunuh, tangkap, penjarakan, ini, itu dan sebagainya. Maka disimpulkan Islam itu keras. Dia nggak baca kalau ayat itu sedang terkait dengan konteks peperangan. Ayat itu turun tentang hukum perang. Apa ada dalam peperangan sedang berlangsung kalimat-kalimat yang lembut? Nggak ada. Makanya surat At-Taubah Al-Bara'ah itu kan surat tentang pertumpahan darah. Surat perang awalnya. Tidak dibuka dengan basmalah. Kenapa tidak dibuka dengan basmalah? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu sifat-sifat kelembutan, sifat sayang. Dalam perang nggak ada sayang. Belum pernah saya dengar ada orang perang saling berkasih sayang. Maaf ya, izin nembak ya. Dor, sakit gak? Nggak ada begitu. Tembak ya tembak. Makanya begitu ayat turun tentang peperangan, hukumnya sama. Cuman indahnya dalam Islam, turun ayat mengatakan, walaupun sedang dasar-dasarnya berperang, jangan lukai anak-anak, jangan lukai orang sepuh, jangan hancurkan rumah-rumah ibadah. Makanya kalau di Surabaya ada yang bom gereja, ada yang bom tentang rumah ibadah, itu pasti bukan jihad itu. Pasti bukan. Karena kaidah jihad itu sempurna kaidahnya. Dalam Anda marah aja nggak boleh nginjak tanaman. Nggak boleh pak. Kalau teman-teman pengen lihat tuh, yang waktu ada ke Monas kumpul-kumpul lihat, ada nggak satu rumput yang diinjak? Itu begitu aturannya. Dalam hal emosi saja nggak boleh diinjak. Itu nggak boleh Anda melukai orang lain yang tidak dibenarkan dalam hukum-hukum jihad. Ada anak-anak, orang tua, sepuh, rumah-rumah ibadah, kata Quran langsung jangan hancurkan. Nabi hadisnya turun, jangan hancurkan, jangan hancurkan. Dia ada sesuatu yang keliru di situ. Paham ya? Makanya kalau mau bahas ayat, bahas hadis, lihat dulu di situ ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Untuk melahirkan hukum, hukumnya disebut dengan keadaan fikih namanya. Ini produknya. Untuk menjadikan Al-Quran dan hadis, memberikan dalil kepada fikih harus diramu dulu. Ramuannya ada kaidah, kaidah zamannya qawaid. Untuk menghasilkan hukum fikih ada qawaidnya, maka dikenal dengan qawaid fikih.
Qawaid fikih harus punya dasar. Dasar dalam bahasa Arab disebut dengan aslun, jamaknya disebut dengan usulun. Usulnya apa? Usul untuk menghasilkan produk hukum disebut fikih. Maka muncul istilah ilmu usul fikih. Ilmu qawaid fikih. Untuk menemukan hukum fikih seseorang mesti paham usul fikih dulu, paham qawaid fikih dulu. Maka dengan qawaid fikih dan usul fikih dia melihat kemudian kemana maksud ayat yang dimaksudkan ini. Jelas kita. Nah, ini kalau semua orang lihat Quran kemudian ditafsirkan jadi masalah di situ. Orang liberal mengatakan semua agama sama dengan jalan yang berbeda menuju Tuhan yang sama. Dicatutlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-62 paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Enggak diterusin ayatnya. Sampai situ aja ditutup oleh mereka. Sungguh di sini disamakan orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi berpeluang mendapatkan rahmat Allah. Enggak diteruskan. Ujung ayatnya man amana. Siapa di antara mereka yang mau beriman? Sederhana kan? Orang Kristen bisa masuk surga loh kalau mau beriman. Jelas kalimatnya? Orang Yahudi bisa masuk surga loh, ini kalimat Quran. Kalau mau beriman. Artinya kalau tidak beriman, beda dengan beriman. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan pemaknaan dengan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya teruskan ke sini. Perhatikan sini. Kita berakhir di sini dulu ya. Hadis yang tadi juga memberikan gambaran kepada kita jika ingin menyimpulkan satu hukum maka tidak dibenarkan bagi kita untuk melihat secara terjemahan tapi dilihat secara utuhnya bagaimana qawaid fikih dan usul fikih memberikan gambaran kepada kita. Contoh tadi, sebagian teman-teman cuma melihat misalnya azan itu 2 kali di bulan Ramadan saja. Ini kejadian di masa Nabi. Kalau Nabi perintahkan artinya boleh tidak? Halo? Nabi perintahkan boleh tidak? Boleh. Al-aslu fil amri lil wujub. Bahkan perintah itu bisa menjadi wajib. Hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Sampai ada dalil yang mengeluarkan dari wajib. Misalnya sunnah. Sunnah. Nah sekarang lihat sini. Tadi ada azan kasusnya. Di zaman Nabi. Nabinya langsung yang perintahkan. Bilal azan. Abdullah bin Abi Ummi Maktum azan. Berapa kali azannya? 2. Azan apa namanya? Azan subuh, fajar. Lihat sini. Azannya di waktu subuh. Subuhnya bulan Ramadan. Azannya 2 kali. Kalau orang hanya melihat tekstual saja, dia akan menyimpulkan, sudah, berarti yang boleh 2 kali azan cuma di bulan Ramadan aja. Yang dimaksud azan pertama untuk mengingatkan masyarakat, boleh azan. Allahu Akbar, boleh azan. Ini bukan azan ya, bukan subuh ya, bukan subuh. Jelas ya? Ini untuk menunjukkan pada masyarakat kalau belum tahu bahwa silahkan azan pertama untuk mengatakan dan mengingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Paham sampai sini? Ini kalau kita melihat tekstual, maka orang tekstual akan mengatakan cukup di bulan Ramadan saja. Azan pertama mengingatkan kemudian untuk masuknya azan kedua supaya siap-siap Anda berbuka. Tapi kalau kaidah usul fikih mengatakan lain, berbeda. Ada yang disebut dengan illat, namanya illat, sebab hukumnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, demikian kaidahnya. Hukum itu berlaku bersama sebabnya. Jadi kalaupun sebabnya masih ada, walaupun didapatkan sebab itu di luar bulan Ramadan, maka hukumnya masih bisa bertahan. Bisa. Tadi azan pertama untuk mengingatkan bahwa waktu azan subuh akan tiba sebentar lagi. Di poinnya, ketika Nabi meminta Bilal azan, Allahu Akbar, bukan sekedar mengatakan, sahurnya cepat-cepat ya, ayo makan minum, tapi hati-hati azan subuh akan datang sebentar lagi. Dibaca oleh sebagian ulama usul fiqih bahwa yang dimaksud azan pertama ini adalah azan mengingatkan bahwa azan subuh akan segera tiba. Mau situasinya saat Ramadan, mau di luar Ramadan. Kalau ada orang belum paham subuh akan segera tiba, maka boleh kemudian diingatkan dengan azan yang pertama. Karena ada orang saat Ramadan sedang makan dia, azan pertama Allahu Akbar. Apa tujuan azannya? Tujuannya ilat hukumnya supaya memberitahu sebentar lagi azan subuh akan tiba. Tujuan utamanya bukan cuma berhenti makan, tapi supaya siap-siap sholat subuh. Sebab kalau dia nggak makan tapi nggak sholat, makan selesai begitu azan Allahu Akbar, saatnya puasa, tapi sholat enggak. Itu masalah.
Sekarang pertanyaannya, apakah sholat subuh hanya di bulan Ramadan saja atau di luar Ramadan juga ada? Di luar Ramadan juga ada. Artinya, kalau didapatkan di luar Ramadan, ada orang-orang yang masih abai dengan sholat subuh. Sehingga kebablasan bangunnya. Dia belum siap-siap untuk ke masjid. Artinya, mesti ada peringatan bagi dia untuk bisa menghadirkan peringatan subuh akan tiba sebentar lagi. Maka kalau diambil sistem hukumnya seperti ini, ilatnya masih ada sama-sama mengingatkan, maka azan 2 kali itu masih diperkenankan. Bukan hanya di dalam Ramadan, walaupun itu di luar Ramadan. Jangan katakan sekali-kali azan 2 kali subuh, bid'ah. Kalau Anda katakan bid'ah, maka semua Mekah dan Madinah bid'ah semua sampai hari ini. Karena di Madinah azannya 2 kali subuh sampai hari ini. Awas bagi Anda yang umrah, begitu mendengar azan jam 4 misalnya, Allahu Akbar, jangan terlampau soleh tuh. Ada yang udah sholat sendirian. Udah sholat Pak, aduh terlambat saya sholat dia. Masya Allah, begitu udah sholat, setengah jam kemudian azan lagi. Allahu Akbar. Ini azan apa Ustaz? Oh, ternyata azan subuh. Yang pertama pengingat supaya cepat-cepat ke masjid, pahalanya 1000. Di Mekah subuhnya 2 kali. Jangan katakan Anda, jadi kalau sifat di kampung Anda sama seperti ini, kaidah usul fikih yang mengatakan boleh Anda ingatkan masyarakat, kemudian dengan adzan. Tapi ingatkan bahwa ini adzan yang pertama. Sampaikan dulu pada masyarakat. Ya, jangan bikin kaget, tiba-tiba adzan aja, belum dikasih tahu masyarakatnya. Allahu Akbar. Kok tumben ya? Hari ini kok setengah jam lebih cepat? Iya ya, aliran sesat mungkin. Oh, rame. Ingatkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, adzan pertama, Allahu Akbar. Oh, ini adzan pertama. Belum subuh ya? Belum. Kalau gitu saya nunggu yang kedua aja. Oh, kamu kedua. Kalau gitu saya adzan yang ketiga aja. Oh, saya tidak, cuman 2 adzannya. Cuman 2. Pas kedua itu salat. Paham? Nah, ada yang sementara tempat masih tertukar. Kalau adzan dipahami sudah mendekat subuh, maka saat itulah sebagian ulama memberikan kesamaan hukumnya. Apa kesamaan hukumnya? Sama-sama mengingatkan. Maka ada yang pakai speaker, bangun, subuh. Ada yang pakai kemudian ayat Al-Quran. Seperti kalau Anda cetel channel 1 dari Mekah itu ada ayat Quran. Perdengarkan. Ada yang Quran di setel, tahrim, ya dilarang mengerjakan aktivitas, saya mulai bangun. Itu sejarahnya. Itu pendekatannya lewat pakai ilmu usul fikih dengan menggunakan ilmu kaidah fikih, baru keluar produk fikih. Kalau Anda nggak belajar hukum itu, waduh bahaya. Tiba-tiba adzan 2 kali, oh bid'ah ini. Tiba-tiba ada tahrim misalnya, ini salah ini. Cek dulu, mungkin di tempat itu tidak sama dengan tempat Anda. Di tempat itu butuh peringatan supaya siap-siap masyarakatnya menuju ke masjid. Paham? Saya kira itu dulu untuk hari ini. Kita bersiap-siap untuk berbuka. Saya tutup dengan hadis yang saya ingin sampaikan sebagai rahasia yang saya coba buka di tarawih kemarin. Ada satu hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti silakan praktikkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun", ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, yang doanya sulit ditolak. Jadi akan besar kemungkinan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2, as-shaim hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Saya ingin fokus kepada yang kedua, bahwa saat puasa itu berpeluang doa kita cepat dikabulkan, khususnya doa-doa yang dipanjatkan menjelang berbuka atau saat azan berkumandang, kemudian Anda buka terlebih dahulu, setelah itu Anda berdoa. Itu yang sangat luar biasa dikabulkan. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min adli. Orang puasa meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kalau ditunaikan benar untukku, aku yang berikan pahalanya. Ya, awas. Begitu diberikan pahalanya, maka berbahagialah orang puasa. Di hadis lain dikatakan, lis-shaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama saat dia berbuka, kebahagiaan kedua saat berjumpa dengan Allah, menerima pahala puasanya. Apa yang dia bahagia saat berbuka? Salah satunya adalah Allah lebih berhak mengabulkan doanya. Ya, saya ilustrasikan, Anda punya asisten rumah tangga, bekerja luar biasa, dikerjakan ini dan itu, Anda minta jam 7, dia kerjakan jam 5, tiba-tiba di akhir saat masuk masa gajiannya, dia mengatakan, Pak, mohon kalau bisa boleh nggak pinjam saya 1.000 rupiah, anak saya mau bayaran untuk SPP, kalau nggak ada itu nggak bisa diteruskan ujiannya. Anda punya lebih daripada itu, Anda berikan atau tidak? Dipinjamkan atau diberikan? Anda berikan. Kalau seorang hamba saja memberikan hak bagi yang bisa membantunya, maka bagaimana dengan Allah untuk memberikan hak bagi hambanya, sedangkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang.
Karena itu, manfaatkan setiap waktu berbuka untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin permohonan hamba itu belum terkabulkan, Allah menginginkan dikabulkan saat Anda lepas berbuka dalam puasa yang Anda tunaikan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memuliakan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita saling mendoakan supaya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tingkatkan ibadah, jangan saling mencela, jangan saling menghilangkan pahala puasa dan merusaknya, dan silakan kita bersiap-siap untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya